Hubul Khair. Bisa insya Allah. Selamat datang semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas kenapa seseorang harus belajar untuk menjadi content creator. Dan kita akan mengenal bagaimana potensi dari dunia content creator. Dan di akhir video kali ini, kalian pasti akan mulai memahami, kalian pasti akan mulai mengenal bagaimana dunia content creator itu berjalan. Dan bagaimana para content creator itu hidup, dari mana mereka mendapatkan biaya, dari mana mendapatkan keuangannya, dan apa plus dan minus untuk menjadi seorang content creator. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam materinya. Pertama-tama kita akan mulai dari pertanyaan why. Kenapa kita harus menjadi seorang content creator? Content creator bukan hanya sekedar membuat video viral. Content creator juga menyimpan potensi yang sangat besar. Dan mungkin potensi ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Maka kita akan mulai dari fakta yang ada di Indonesia. Menurut data, total pengguna internet di Indonesia itu mencapai 212 juta orang. Yang mana itu sekitar 74,6% dari populasi Indonesia. Dan pengguna sosial media itu sekitar 143 juta identity. Yang mana itu 50,2% dari populasi di Indonesia. Artinya pasar content creator sangatlah besar. Bayangkan kalau semua orang yang menggunakan internet, menggunakan sosial media dikumpulkan menjadi satu. Berapa banyak orang yang menikmati konten yang kita buat? Berapa banyak orang yang membeli produk dari konten yang kita buat? Oh, sangat besar sekali itu. Apalagi belum dana yang dikeluarkan oleh mereka. Orang-orang yang sangat banyak itu untuk membayar content creator mungkin, dan banyak hal yang lain untuk membeli produk, dan banyak hal yang lain lagi. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini kita akan mulai masuk ke data pengguna sosial media. 75% pengguna internet juga aktif di sosial media. Ini ada beberapa top platform menurut data pada Februari 2025 di Indonesia. Pengguna WhatsApp itu ada sekitar 91,7%. Lalu kemudian ada Instagram, yakni 84,6%. Ada Facebook 83%. Dan ada TikTok 77,4%. Ini data yang sangat besar. Ini angka yang sangat besar sekali. Berapa banyak orang yang mungkin bermain WhatsApp? Berapa banyak orang yang bermain Instagram? Berapa banyak orang yang bermain Facebook? Berapa banyak orang yang bermain TikTok? Ini seperti yang data awal tadi. Ini menandakan bahwasanya pasar atau market dari sosial media ini sangatlah besar sekali. Dan kalau kita tidak menyadari hal ini, kalau kita tidak mengetahui hal ini, maka bisa dibilang sangat disayangkan sekali. Mungkin bagi kita yang ingin mulai merintis usaha, mulai ingin mengembangkan diri kita, atau mungkin mulai ingin dikenal oleh orang lain, maka ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk memasarkan, mengenalkan diri, mungkin soal branding jasa dan lain-lain. Mungkin kita lanjut untuk pembahasan kenapa kita harus menjadi seorang content creator. Setelah kita mengenal data tadi, berapa banyak orang yang mungkin bermain sosial media, berapa banyak orang yang bermain di internet dan lain-lain, kita mulai masuk ke budget influencer marketing yang ada di sosial media, yang ada di internet. Kita mulai dari data global. Belanja global influencer marketing itu diperkirakan mencapai sekitar 32,55 miliar USD. Itu setara dengan 500 triliun rupiah lebih pada 2025. Sangat banyak sekali sebenarnya. Sangat banyak sekali. Dan di Asia Tenggara termasuk Indonesia, diperkirakan mencapai sekitar 2,59 USD miliar. Bayangin, 2,9 miliar USD. Itu sangat besar sekali di tahun 2024. Itu angka yang sangat besar sekali untuk seseorang atau mungkin perusahaan spend uang, mengeluarkan uang untuk budget di influencer marketing. Lalu bagaimana di Indonesia? Setelah kita tadi mengetahui global, lalu Asia, lalu bagaimana di Indonesia? Di platform Instagram terdapat lebih dari 1,1 juta influencer, termasuk 980 nano influencer. Dan nano influencer atau yang bisa dibilang influencer kecil, yang mana itu followernya sekitar 1.000 sampai 10.000, itu menunjukkan bahwasanya engagementnya atau mungkin tingkat kemungkinan dilihatnya konten mereka itu 7 kali lebih besar daripada makro influencer, yang mana makro influencer itu sekitar 100.000 sampai 1 juta lebih. Itu sangat besar sekali.
Yang mana secara logika harusnya makro influencer itu lebih besar kan ya kontennya, kemungkinan dilihatnya dan banyak hal. Itu lebih besar karena kenapa? Karena follower mereka lebih besar lagi. Akan tapi menurut data itu nano influencer lebih besar lagi, 7 kali lipat bahkan. Nah, itu bahwasanya untuk saat ini kita masuk ke dalam dunia influencer, kita masuk ke dalam dunia content creator, itu bisa dibilang masih sangat memungkinkan. Walaupun mungkin kita bukan siapa-siapa, kita bukan seorang yang mungkin artis, kita bukan seseorang yang mungkin memiliki follower yang sangat besar. Kita cukup memiliki follower 1000 sampai 10.000, itu bisa melebihi dari influencer-influencer yang lebih besar lagi. Contoh aja, contoh. Kalau kalian mungkin mengunjungi akun sosial media Hubul Khair, itu ada salah satu video yang mana itu mencapai 1 juta lebih, bahkan 1,3 kalau sekarang di saat ini ya, saat aku rekaman ini, kita 1, juta lebih untuk view-nya. Itu sangat-sangat besar sekali. Selanjutnya adalah, kenapa kok kita harus mempelajari dunia yang namanya content creator? Kenapa kita harus mempelajari peluang yang bisa disebut dengan content creator ini? Yakni konsumsi waktu dan alasan membeli. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Menurut data, rata-rata waktu harian di media sosial itu mencapai, waktu harian seseorang ya maksudnya, mencapai sekitar 143 menit dalam mereka bermain sosial media. Yang mana kalau dikonversikan dalam jam, itu sekitar 2 jam 23 menit. Itu waktu yang sangat besar sekali. Dan aku yakin, hampir dari kalian itu bahkan bisa dibilang lebih dari 2 jam. Mungkin bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan seharian mungkin kalau lagi liburan gitu kan. Nah, itu baru dari kita sendiri. Kalau kita rata-ratakan semua orang, kita rata-ratakan semua orang yang ada di Indonesia, berapa banyak waktu yang ada itu untuk spend dia di sosial media. Dan 87%, dan menurut data, 87% konsumen itu mengaku bahwasanya mereka itu dipengaruhi influencer dalam keputusan membeli sesuatu. Mungkin seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, seseorang itu terkadang ikut FOMO dan lain-lain di sosial media. Itu mereka membeli sesuatu tanpa kesadaran mereka. Mereka membeli karena emosinya, mungkin karena beberapa video yang dia lihat di sosial media. Dia lihat mungkin di TikTok dan lain-lain. Akhirnya pengen beli dan akhirnya beli. Ya ini datanya maksudnya. Sekitar 80% konsumen itu mengaku mereka membeli sesuatu cuman karena influencer, bukan karena kebutuhan. Dan ini bisa dibilang pasarnya sangat hijau sekali kalau kalian ingin masuk. Atau mungkin kalian punya bisnis, kalian ingin memasarkan produk kalian, atau mungkin kalian ingin memasarkan jasa kalian, atau mungkin kalian ingin memasarkan diri kalian atau membuat personal branding, itu sangat hijau sekali kalau kita lihat ya. Ini namanya adalah peluang yang sangat besar sekali. Dan slide selanjutnya kita akan membahas tentang masa depan content creator. Bagaimana content creator ke depannya? Industri ini kemungkinan akan terus bertumbuh hingga berapa tahun ke depan. Ya kita lihat aja dari tahun 2019, awal-awal masa COVID, itu seberapa besar perkembangan content creator, seberapa besar perkembangan influencer sampai zaman sekarang ini. Sangat besar sekali. Dan peningkatan pengguna internet dan jumlah brand dan kepentingan publik itu meningkat setiap tahunnya pastinya. Seperti itu. Maka itu sangat besar sekali kemungkinan kita untuk masuk ke dalam sana. Dan peluang ini sangat besar juga. Next. Mungkin slide selanjutnya kita akan bahas. Dan peningkatan pengguna internet, jumlah brand dan kepercayaan publik itu setiap tahun, setiap saat itu selalu meningkat. Dan kalau kita lihat ini, bahwasanya ini adalah sebuah peluang. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat hijau sekali. Dan sangat-sangat besar sekali kalau kita tidak ambil. Dan sangat disayangkan. Next, kita akan bahas selanjutnya. Kesimpulannya adalah, menjadi content creator, itu kita masuk ke dalam industri yang mana totalannya itu miliar rupiah. Uang yang di-spend di sana, uang yang dikeluarkan adalah industri yang miliaran rupiah. Dan peluang karir itu sangat terbuka lebar sekali. Seperti tadi kan yang nano influencer, itu bisa mendapatkan engagement 7 kali lebih besar daripada micro influencer atau makro influencer. Sangat besar sekali nih kesempatannya atau peluangnya. Bahkan tanpa harus jadi artis dulu. Kita bisa langsung buat konten, menarik dan lain-lain viral. Dan ini adalah kesempatan yang sangat besar sekali. Dan sangat disayangkan apabila kita tidak mengambilnya. Dan bukan berarti semua orang yang ingin belajar menjadi content creator itu ingin menjadi sebuah influencer. Atau mungkin ingin menjadi sebuah content creator, mungkin lucu-lucuan dan lain-lain. Mungkin bisa jadi bisnis. Mengembangkan bisnisnya, itu juga bisa mengembangkan jasanya, mengembangkan personal brandingnya, dan lain-lain. Setelah kita bahas tadi kenapa seseorang itu harus mempelajari yang namanya content creator. Dan sekarang kita akan membahas apa sih sumber penghasilan dari content creator tersebut. Mereka dapat uang dari mana sih gitu bahasanya kan.
Yang pertama itu ada red card video sosial media. Mungkin dia buka jasa untuk jasa promosi, marketing, dan lain-lain, itu bisa. Yang kedua ada YouTube AdSense. Yang ketiga ada endorsement. Yang keempat ada membangun bisnis sendiri. Selanjutnya ada freelance. Selanjutnya ada public speaking, jadi pembicara. Mungkin dia seorang edukator di sosial medianya, diundang menjadi pembicara atau mungkin public speaking di sebuah acara gitu mungkin ya. Dan selanjutnya ada event attendance. Ya ini dia cuma hadir di sebuah acara dan itu dibayar. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari menjadi seorang content creator. Kelebihan pertama adalah dia akan memiliki yang namanya banyak koneksi dan relasi dari pembuatan konten-konten tersebut. Lalu peluang baru akan terbuka lebar. Mungkin dari endorsement yang ada, mungkin ada peluang-peluang baru, mungkin yang kayak tawaran-tawaran masuk, dan banyak hal yang lain. Selanjutnya adalah jam kerja yang sangat fleksibel. Kalau kita ingin menjadi seorang content creator, kita nggak harus jam segini harus kerja, jam segini harus membuat konten. Kita bebas. Kapanpun kita mau kerja, kapanpun kita mau mengerjakan sesuatu, itu bisa. Nggak ada jam tepat waktunya harus kerja, dan nggak ada. Benar-benar bebas. Selanjutnya ada mendapatkan kredibilitas personal. Dan selanjutnya kita bisa membangun tim dan lapangan kerja yang baru. Lalu bagaimana dengan kekurangan menjadi seorang influencer atau menjadi seorang content creator? Yang pertama adalah privasi terganggu. Mungkin kita kemana gitu dikenali kan. Namanya seorang menjadi seorang yang viral mungkin dan banyak hal itu dikenal banyak orang. Akhirnya kita mau jalan-jalan ke mall, kemana-mana itu akan dikenali kan. Jadi mungkin ada yang minta tanda tangan dan banyak hal yang lain. Selanjutnya kerjanya 24 jam per 7 hari. Karena tadi nggak ada jam kerja yang pasti, kita bisa kerja kapanpun itu. Pagi, siang, malam itu bisa. Dan kekurangan selanjutnya adalah penghasilan yang tidak menentu. Kalau kita kerja di kantor, kita bisa ditentukan gajimu segini. Kalau content creator, gaji itu tergantung pada kita sendiri. Bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan uang dari content creator tersebut. Selanjutnya yang pasti adalah punya haters. Setiap content creator mungkin punya yang namanya haters. Atau orang yang nggak suka dengan konten yang dibuatnya. Dan selanjutnya adalah mengorbankan banyak hal pribadi. Dan yang terakhir adalah resiko penyebaran pengaruh negatif jika tidak hati-hati. Karena setiap perkataan kita, setiap apa yang kita lakukan di sosial media itu akan berpengaruh kepada audiens. Oke, next slide terakhir. Sedikit ada beberapa perkataan dari Robert T. Kiyosaki. Saya ambil dari buku Rich Dad Poor Dad. In school, we learn that mistakes are bad. Yet we learn by making mistakes. If we never fail down, we will never well. Artinya apa? Di sekolah, kita diajarkan bahwasanya kesalahan itu buruk. Tapi sebenarnya, kita justru belajar melalui kesalahan. Jika kita tidak pernah jatuh, maka kita tidak akan bisa berjalan. Robert T. Kiyosaki. Maka, apakah kamu sudah mengetahui kenapa kamu ingin menjadi seorang content creator? Dan kamu ingin menjadi content creator? Dan seperti apa kamu ingin menjadi seorang content creator?